orang UDT dan APODT itu baik di Dili maupun di kabupaten semua kan ditahan, dipenjarakan. Ini yang kemudian membuat 4 partai itu semua bergabung di perbatasan. Jadi kita itu ikutin pemilu di Indonesia ini kan sudah 5 kali sebelum jajak pendapat. Jadi kita tahu seperti apa pelaksanaan pemilu, ya kan? TPS ini berapa orang, daftarnya jelas, siapa-siapa orangnya, yang hadir siapa, yang nggak datang siapa, kan begitu. Yang nusuk berapa, ya kan? Langsung hitung di lokasi, suara sah berapa, suara yang tidak sah berapa, ya kan? Nah, kalau dijajak pendapat ini Pak, tidak seperti itu. TPS X kita nggak tahu di TPS itu ada berapa pemilih. Kan bisa saja orang pilih TPS sana datang pilih lagi di sini. Siapa yang kontrol itu? Kan nggak ada. Kalau kita kan habis pilih kan hitam, ya toh. Lah kalau itu yang di daerah-daerah gimana? Ya toh. Nah terus setelah pemilu nggak dihitung di tempat, langsung dibuat di mobil dibawa. Nah kita kan nggak tahu ini nanti kotak yang mereka buka itu kotak itu apa kotak lain, nggak ada kontrol. Terus mau kita mengakui bahwa oh ya sekian persen sekian, dari mana? Kan harusnya 800 sekian TPS itu harus jelas angkanya. Ya toh, TPS ini sekian pemilih, sekian sah, sekian tidak sah, sekian pro otonomi, sekian anti otonomi, kan begitu. Baru kita oh iya benar, dan hitung di tempat. Jadi kita tahu, kita bisa cek. Kamu di TPS sekian gimana? Kan kita kan ada orang. Lah ini kan enggak. Gitu orang masukin kotaknya dibawa sama bule, ya toh. Lah terus yang kawal nggak ada orang otonomi, tapi orang prokem kawal. Orang prokem jadi diangkat sama PBB ini, diangkat jadi pegawai untuk mengawal kotaknya. Lah, kok hanya satu pihak yang di situ? Pihak otonomi nggak ada, terus mau kami terima hasil itu? Nah, itu kan hanya orang goblok yang mau terima itu kan, Pak. Ya, jadi kita yang wajar aja lah. Jadi kami tidak mengakui negara itu. Tidak mengakui Timor Leste sebagai negara yang sah karena jajak pendapatnya tidak sah. Itu. Sekarang coba cek PBB punya nggak angkanya? Mereka nggak punya angkanya. Berapa TPS di Ambenu? Berapa TPS di Maliana kabupaten ini berapa? Siapa-siapa aja di daftarnya? Kan nggak jelas. Siapa yang nusuk dan siapa yang tidak nusuk? Kan tidak jelas. Pokoknya tahunya 21%. Otonomi, woi gitu loh. Emangnya gue ini anak kecil apa goblok apa orang buta apa orang bego gitu loh. Emang si bule kirain kita ini monyet semua gitu kan? Kan nggak bisa begitu. Nah, jadi bagi kami hak penentuan nasib sendiri, kalau memang itu dianggap sebagai penentuan nasib sendiri, hak penentuan nasib sendiri kami itu sudah dilanggar oleh PBB sebagai lembaga dunia yang harusnya menjaga kedaulatan setiap wilayah itu, hak setiap individu yang ada di wilayah itu untuk menentukan nasibnya. Hak kami dilanggar sama PBB dengan melakukan jajak pendapat yang model seperti itu. Nah kalau hak kami dilanggar terus mau kami mengakui kan yang benar aja Pak. Kami nggak sebodoh itu. Tetap Merah Putih karena negara kami itu kan sampai Merauke, bukan Ambenu sampai Tutuala. Itu kan hanya secuil Pak. Negara saya itu besar, Sabang Merauke, bukan Ambenu ke Tutuala sepotong itu, ya kan? Jadi apa ya, kalau kita mau pergi kerja ke luar negeri itu pilihan, bukan terpaksa. Tapi kalau orang di Timor Leste pergi kerja ke luar negeri terpaksa, karena di sana dia nggak ada pekerjaan,
Beda di situ orang merdekanya, kemerdekaannya beda. Kalau kemerdekaan kami di sini, kita mau kerja ke luar negeri karena kita mau pilih, bukan karena terpaksa. Di sini lu mau kerja di mana? Mau ke Kalimantan, mau ke Sumatera, mau ke Irian, mau ke mana? Tidak ada orang yang bilang kamu nggak boleh, orang Tim nggak boleh kesini, nggak ada itu. Ya, jadi gini, kalau faktor emosional seperti itu ya sebagai manusia itu kan ada, ya toh. Tapi posisi politik ya posisi politik. Posisi politik itu nggak bisa emosional. Posisi politik itu harus rasional, Pak, masuk akal. Ya kan? Kalau posisi politik itu emosional ya ngapain berpolitik, Pak? Kita pacaran aja, ya toh. Itu baru pakai perasaan gitu. Kalau politik kan pakai rasio, Pak. Ya kan? Kayak kita kenapa kita pilih integrasi di Indonesia? Itu bukan karena asal milih kan? Karena pertimbangan kita secara geografi, secara kultural, secara kemampuan dan lain sebagainya gitu. Kita bandingkan yang kalau Anda berharap Portugal membangun Anda sampai Anda bisa merdeka. Ini kan kita pertimbangkan semua aspek ini, Pak. Beliau itu luar biasa karena orang tim yang pro integrasi selama ini, presiden-presiden yang lain itu kan boleh dikatakan tidak memberikan perhatian yang serius terhadap masyarakat tim yang ada di sini. Bukannya kami menuntut, tapi kan harusnya kan ada perhatian yang lebih gitu kan. Karena apa kami menyatakan demikian? Karena kami kalau melihat pemerintah di sini, presiden yang dulu itu lebih memperhatikan Timor Leste daripada orang yang pro integrasi. Padahal orang Timor Leste ini yang tuntut mereka, yang kata-katain mereka penjajah. Lu justru itu kan yang dibantu. Malah orang yang pro yang mendukung kamu. Ya, kalau ada ya dikasih, kalau nggak ada ya udah, kan begitu. Nah itu kan yang nggak fair. At least kan sama, ya toh, minimal. Tapi yang benar itu harusnya lebih dong, lebih menghargai orang yang membela merah putih daripada yang anti merah putih. Itu kan logikanya kan, logisnya kan begitu, Pak. Nah, di Pak Prabowo, kelebihan beliau itu beliau bisa melihat itu. Beliau jelas-jelas lebih menghargai orang integrasi, orang yang berjuang untuk merah putih. Maka begitu beliau jadi presiden, kan kemarin langsung ada berapa tuh, hampir 20 orang dikasih bintang oleh beliau, termasuk ayah saya. Setelah sekian puluh tahun baru mendapat bintang gitu kan, karena perjuangan beliau kan gitu. Pak Abiliu, mantan gubernur, sekjen kita yang dibunuh oleh Fertilin baru dapat bintang. Itu oleh Pak Prabowo. Universitas Presiden. Di sana kan banyak mahasiswa orang Timor yang dari Timor Leste. Saya melihat, kalau saya lihat bangsa ini sangat berjiwa besar, bisa menerima, tidak ada diskriminasi sama sekali. Saya bisa bekerja di mana saja, yang penting saya punya kemampuan. Kalau dikatakan, ya banyak yang udah posisinya sudah cukup setara dengan warga negara Indonesia. Nah, tetapi yang saya lihat bukan saja orang Timor yang pro Indonesia, tetapi juga orang Timor Leste pun di sini pun mendapat penghargaan dan posisi yang sesuai. Bahkan di presiden saya bisa memberikan seminar tentang kakek saya.
dan ternyata generasi muda itu sama sekali tidak tahu. Yang tampak itu ketika suatu hari saya sedang bicara dengan mereka, saya berkata bahwa kalian sekarang sudah bukan lagi provinsi ke-27. Ada yang katakan, Pak, itu provinsi ke-27 itu apa? Kalau dulu Indonesia itu masih provinsi ke-27. Jadi pemahaman yang saya lihat, generasi muda ini sudah mempunyai orientasi yang di sana, sudah berorientasi kepada arah yang tidak saja terfokus pada perjuangan yang dulu dari tahun 75 sampai dengan tahun 99. Generasi di sana tidak membuka undangan ini supaya melihat ke depan, dan mungkin itu yang membuat mereka memilih untuk keluar. Kalau saya lihat, sementara yang kalau di sini sudah banyak orang yang melihat menjadi bagian dari Indonesia itu sesuai dengan kehidupan yang lain. Bukti konkretnya ini, tahun 2002 saya buka Lover. Tahun 2002 saya buka Lover, bapak saya datang pada minggu almarhum baru meninggal minggu lalu. Saya ingat itu, dia datang, dia langsung lihat. Waktu itu kami buka di Menara Batavia. Buka di Menara Batavia, dia datang, dia lihat, dia langsung sumbangan komputer. Makanya 2, saya sama Ari ya. Terus begitu saya antar papi pulang, saya tanya sama papi, papi kok concern sekali? Terus dia bilang, ya saya ini dulu, cita-cita saya itu di Portugal sama Fakultas Hukum. Itu pengen jadi. Tetapi sejarah membawa saya untuk berjuang untuk imigrasi. Dan gara-gara itu saya sekarang harus menghadapi waktu itu pengadilan HAM. Saya harus jadi saksi di pengadilan HAM, kita dikatakan pelanggar HAM, kita diadili. Ya, saya sebagai seorang pejuang, saya setia dengan perjuangan saya, dan buat saya segala macam tantangan dan itu saya hadapi. Tetapi saya melihat kamu anak saya dengan mendirikan law firm, dan kamu sudah mencapai satu langkah lebih daripada saya. Karena kamu sudah masuk dalam sistem Indonesia, kamu sudah hidup di antara orang-orang Indonesia. Setiap orang nanti yang menjadi klien kamu akan percaya bahwa dia itu ditangani oleh Arnaldo. Dari nama law firm itu Arianto Arnaldo. Maka setiap kali seorang klien ditangani oleh ALF, katanya, itu pasti dia merasa bahwa Arnaldo lah menjadi pengacara saya. Jadi Arnaldo itu bukan bayangan, bukan mimpi, tapi memang dia adalah seorang kuasa hukum saya. Dan itu buat saya adalah suatu kebanggaan, karena apapun yang saya perjuangkan, ya saya ingin kalian hidup lebih baik. Jadi kita berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Dan dengan kamu mendirikan law firm ini, kamu sudah mencapai langkah yang lebih daripada apa yang saya perjuangkan. Kemarin 8 bulan saya bekerja jadi asisten Kemhan, kemudian pertahanan, dan saya sempat bekerja sama dengan orang di Universitas Pertahanan. Di sana kami sedang menggarap satu proyek namanya LNW, Law and Narrative Progress. Jadi hukum dan perang, Law and Narrative Warfare, jadi perang hukum dan narasi. Nah, bangsa ini itu adalah bangsa yang sangat strategis karena kekayaan alam, jumlah penduduknya, kemudian kekayaan sumber daya manusia yang beragam. Jadi hal ini menjadi bagian dari proyek NLW, Narrative and Legal Warfare, yang dilakukan oleh orang-orang asing. Dan proses itu yang kita sekarang berusaha netralisir supaya perang narasi dan hukum itu tidak merajalela, sehingga akhirnya kita akan mengalami nasib seperti Uni Soviet yang pecah atau Yugoslavia yang pecah. Karena kita miskin narasi kita itu harus diperkuat. Makanya pengetahuan sejarah itu sangat penting. Tapi bukan hanya pengetahuan sejarah, tapi sejarah yang kita pahami menjadi bagian untuk kita merencanakan masa depan. Bahwa bagaimana kita menyikapi Indonesia dikatakan itu dijadikan sebagai boneka hadiah. Bahwa Soekarno dan Bung Hatta dan Bung Karno adalah kolaborator Jepang. Kemudian kita katakan pada tahun 65 itu bangsa kita melakukan genosida terhadap orang-orang PKI. Kemudian banyak sekali narasi-narasi dalam sejarah yang arahnya hendak mengatakan bahwa kita ini adalah bangsa yang
jangan. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, posisi militer. Posisi militer ini adalah lembaga yang unik. Kenapa? Karena dia mendirikan dirinya sendiri, melahirkan dirinya sendiri di Yogyakarta tahun 45. Pada tanggal 5 Oktober itu adalah pengakuan dari pemerintah pusat. Jadi bukan pemerintah pusat menyuruh mantan-mantan kenil atau mantan-mantan peta itu mendirikan, tapi mereka mendirikan dirinya sendiri. Karena itu kekuatannya itu sangat dominan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Buktinya itu tanggal 19 Desember 48, Bung Karno dan Bung Hatta ditangkap. Tetapi apa yang terjadi? Jenderal Sudirman tetap melancarkan peperangan. Dan akhirnya kita tetap berdiri sebagai satu negara. Jadi narasi-narasi yang salah tentang sejarah Indonesia itu harus dilakukan koreksi. Sebagaimana yang Om saya telah sampaikan tadi,